Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Mustakima dengan nomor induk mahasiswa 08011182 Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan luaran pseudocode, flowchart, dan codingan dari soal berikut. Jadi untuk memulai sebuah program itu menggunakan Begin, variabelnya A, B, C, D dengan tipe data integer. Lalu kita akan input nilai A, B, C, dan D karena di sini nanti kita akan mengecek dua buah nilai. Lalu kita akan cek apakah benar. Kita menggunakan while do, kita cek dulu apakah benar statement ini. Lalu jika benar, maka kita akan mengerjakan prosesnya. Nah, karena di sini melebihi dari 3 statement, maka kita menggunakan kurung-kurang while begin dan end. Terus, jika sudah selesai, kita akan mencetak nilai C dan D-nya. Nah, untuk flowchart-nya, untuk memulai sebuah program, kita menggunakan simbol terminator, yaitu berbentuk oval. Lalu, inputannya A, B, C, dan D. Lalu, kita akan mengecek. Di sini, while-nya A itu lebih besar dari B. Jika dia benar, maka dia akan memproses ini, lalu akan berlanjut ke sini terus. Namun jika dia salah, dia akan langsung mencetak nilai C dan D, lalu program akan berakhir. Untuk codingannya, jadi untuk mulai sebuah program, kita menggunakan file header-nya terlebih dahulu, include iostream, lalu using namespace std, lalu program utamanya in mind. Nah, karena di sini ada variabel A, B, dan C, kita menggunakan buka kurung awal dulu untuk mulai program. Kita menggunakan variabel A tipe data integer, variabel A, B, C, dan D. Lalu kita akan memasukkan nilai cout nilai A sama dengan in A. Lanjut ke cout nilai B in B, cout nilai C nilai C in C. Lalu cout nilai D in D. Nah, setelah itu kita akan mengecek menggunakan while apakah benar A itu lebih besar dari B. Setelah itu kita masuk ke statementnya, karena lebih dari 1 maka kita menggunakan kurung kurawal A sama dengan A dikurang B, C sama dengan C ditambah 1, D sama dengan D ditambah B. Selanjutnya kita akan cout C dan D. Dan kita akan run. Ini aku program.
Pertama kita akan memasukkan nilai A-nya itu 23, terus B-nya itu 4, C-nya itu 0, dan D-nya itu 0. Maka yang keluar itu adalah nilai C dan D-nya itu 5 dan 20. Nah, selanjutnya kita akan mencoba nilai yang satunya. A-nya itu 50, B-nya itu 10, C-nya itu 2, dan D-nya itu 10. Nah, maka yang keluar itu 6 dan 50. Logika pemrogramannya seperti ini. Yang pertama, untuk yang pertama itu nilai A-nya 23, nilai B-nya 4, nilai C-nya 0, dan nilai D-nya 0. Nah, jadi pertama itu kita akan mengecek terlebih dahulu apakah benar nilai A itu lebih besar dari B. Apakah benar 23 itu lebih besar dari 4? Karena benar, maka kita akan menjalankan prosesnya, yaitu berarti A-nya itu sesuai rumus tadi, A-nya sama dengan A min B, terus C-nya sama dengan C plus 1, dan D-nya sama dengan D plus B. Jadi kita akan mengecek A min B itu berarti 23 dikurang 4, nilai A-nya itu 19. Lalu C tambah 1 itu berarti 0 tambah 1 itu 1. C sama dengan 1. Lalu nilai D-nya itu 0 ditambah 4 berarti 4. Nah, karena lanjut ke pernyataan yang kedua. Sekarang kita cek lagi apakah A lebih besar dari B. Adapun nilai A yang sekarang itu 19 lebih besar dari B-nya karena tidak ada operasi di sini, maka nilai B-nya tetap 4. Nah, karena kondisi ini masih benar, maka kita akan menjalankan prosesnya. Jadi sekarang A itu A sama dengan 19 dikurang 4, A sama dengan 15. C-nya sama dengan C tambah 1 berarti 2. D-nya sama dengan 4 tambah 4 berarti 8. Nah, selanjutnya kita lanjut ke yang ketiga. Kita cek lagi apakah benar A itu sama dengan B. Lebih besar dari B. Nilainya tadi A itu 15, B-nya itu 4. Nah, karena benar, maka kita akan menjalankan prosesnya. A-nya berarti sama dengan 11, C-nya 2 tambah 1 itu 3, lanjut D-nya itu 8 tambah 4 itu 12. Kita lanjut ke berikutnya. Kita cek lagi A itu lebih besar dari B. Nah, apakah benar 11 itu lebih besar dari 4? Karena benar, maka kita akan menjalankan prosesnya. A yang sekarang A min B itu 11 kurang 4 itu 7, terus C itu tambah 1 berarti C-nya sama dengan 4, dan D-nya 12 tambah 4 itu D-nya sama dengan 16. Kita masuk ke pernyataan yang kelima. Kita cek lagi apakah benar A itu lebih besar dari B. A-nya itu 7 lebih besar dari 4. Nah, karena masih benar, maka kita akan menjalankan prosesnya. Berarti sekarang A sama dengan 3, C sama dengan 5, dan D sama dengan 20. Nah, kita cek lagi. Apakah benar A itu lebih besar dari B? 3 itu lebih besar dari 4. Nah, karena salah,
maka yang dicetak itu nilai A itu sama dengan 3. Maaf, yang dicetak itu C ya. C itu sama dengan 5 dan D itu sama dengan 20. Kalau untuk variabel berikutnya, itu A itu 50, B itu 10, C-nya 2, D-nya itu 10. Kita cek apakah benar A itu lebih besar dari B, yaitu 50 lebih besar dari 10. Benar. Karena benar, kita jalankan prosesnya, berarti A sama dengan 40, C-nya sama dengan 3, dan D-nya sama dengan 20. Kita lanjut ke yang kedua. Kita cek lagi apakah benar A itu lebih besar dari B, yaitu 40 itu lebih besar dari 10. Karena benar, maka kita akan menjalankan prosesnya, yaitu A sekarang sama dengan 30, C-nya sama dengan 4, D-nya sama dengan 30. Kita lanjut. Cek lagi apakah benar A itu lebih besar dari B, 30 itu lebih besar dari 10. Karena benar, maka kita lanjut ke prosesnya. Berarti sekarang A yang sekarang itu sama dengan 20, B-nya sama dengan 5, dan C-nya sama dengan C-nya sama dengan 5, dan D-nya sama dengan 30 ditambah 10 sama dengan 40. Kita lanjut lagi. Kita cek lagi apakah benar A itu lebih besar dari B. A-nya sekarang 20 lebih besar dari 10. Karena benar, maka kita lanjut ke prosesnya. A yang sekarang itu sama dengan 10, C-nya sama dengan 6, dan D sama dengan 50. Kita lanjut, cek lagi apakah benar A itu lebih besar dari B. A yang sekarang itu 10, B-nya 10, karena tidak ada sama dengan, maka pernyataan ini salah. Jadi yang tercetak di output di layar itu nilai C itu sama dengan 6 dan nilai D itu sama dengan 50. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.